Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan lagi ya untuk materi sebelumnya kemarin tentang poros, pasak, kemudian rem dan bantalan atau bearing. Selanjutnya untuk elemen mesin ini adalah tentang roda gigi ya. Jadi untuk efisiensi waktu dan saya sudah mencoba untuk melakukan tatap muka online namun tidak bisa. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk membuat video uh, penjelasan materi tentang elemen mesin ini ya. Oke, untuk pertemuan ini adalah tentang roda gigi ya. Oke, minimal kalian tahu roda gigi itu seperti ini ya. Mungkin kalian sering melihatnya ya, terutama untuk yang cewek kadang kan nggak ngeliat ya. Ini seperti ini ya, roda gigi bentuknya. Jadi ada gigi-giginya bergerigi. Oke. Nanti saya jelaskan pengertian, jenis, kekurangan, dan kelebihan serta cara pemasangannya. Oke. Untuk roda gigi ini saya jelaskan dulu tentang transmisi ya. Jadi roda gigi adalah salah satu dari alat transmisi ya, atau menggeserkan atau memindahkan sesuatu alat yang untuk memindahkan atau menggerakkan ya. Oke, transmisi merupakan komponen penting untuk menghubungkan antara mesin penggerak dengan yang digerakkan atau driver dengan driven ya. Oke, fungsi pemasangannya untuk meneruskan putaran dan daya mesin ya. Jadi kalau mesin itu bergerak seperti yang kalian sering gunakan mesin potong, itu kan saat kalian menyalakan, itu kan dia akan menyalakan setelah menyalakan mesin, kita menyalakan motor listriknya kan. Nah, motor listrik itu berfungsi untuk menggeser pisau potong, terus kemudian terutama yang menggeser gerakan ukuran kertas ya, ukuran panjang pendeknya kertas yang geser ke belakang sama ke depan itu loh yang di mesin potong. Nah, itu pakainya adalah apa namanya mesin penggerak itu sebagai drivernya ya. Motor listrik itu sebagai driver, kemudian drivernya adalah mesin potong itu sendiri, khususnya di bagian yang buat bergerak itu tadi maju mundur ke depan, terus sama pisau sama penahan kertas ya. Oke. Kemudian di samping fungsi sebagai transmisi juga sebagai pengontrol putaran ya, sehingga kalau untuk kendaraan ya, sehingga kendaraan dapat dijalankan dengan mudah dengan variasi kecepatan. Ini kalau transmisinya untuk kendaraan atau mesin yang berputar ya terus menerus. Tapi kalau yang contohnya kayak SM52 kan dia terus menerus ya berputarnya. Tapi kalau yang mesin potong dia kan sesekali ya berputarnya. Kurang lebih ya. Jadi dia menggunakan alat transmisi ya. Oke, untuk jenisnya di elemen transmisi ini ada 3, yaitu roda gigi, rantai, dan sabuk ya. Untuk roda gigi merupakan elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya putaran dari satu poros ke poros yang lain tanpa terjadinya slip ya. Slip itu berarti apa namanya, tidak terjadi pengikatan ya, akhirnya apa, licin gitu kan. Nah, kalau slip itu kan licin. Nah, kalau ada gigi-giginya dia nggak jadi licin kan. Oke, sistem transmisi roda gigi ini banyak digunakan untuk mesin, contohnya untuk otomotif, biasanya pakai roda gigi ini ya. Oke, prinsip kerjanya dia itu merupakan pengembangan dari transmisi roda gesek ya, gerakan dan dayanya ditransmisikan atau dipindahkan melalui roda-roda gigi ya secara kinematis ya. Kemudian ekuivalennya ditransmisikan ke roda gesek atau cakram. Jenis roda gigi ada berbagai macam ya, seperti ini. Oke, untuk lebih detailnya nama-namanya ini ya, antara lain berdasarkan akses posisi aksesnya atau X-nya
Itu ada paralel. Paralel itu ada 3, spur gear, helical, dan rack and pinion. Untuk yang intersecting ada bevel gear ya. Kalau yang non intersecting dan non paralel ada worm and worm gear ya. Masing-masing saya jelaskan sebagai berikut. Jadi spur gear atau paralel gear itu bergerak berdasarkan rotasi aksisnya ya. Jadi dia cuma koordinatnya x-nya saja ya, dia berputar seperti itu ya. Jadi ini ada driver sama drivennya ya. Dia berputar sesuai aksisnya saja, satu arah ya. Oke, yang satu searah jarum jam dan yang satunya dia berlawanan. Ini gear to gear ya. Gear dengan gear, langsung terhubung gear dengan gear yang lain. Oke. Ini untuk paralel, biasanya digunakan untuk screwdriver, electrical, kemudian ada washing machine, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk posisi spur gear, ada eksternal sama internal. Jadi ada yang di dalam gear itu sendiri, ada yang eksternal atau di luar spur gear itu sendiri. Ya. Oke, berikutnya adalah helical gear. Ya. Untuk gigi-gigi roda giginya atau titnya itu secara helical bentuknya. Kalau dia kan spur gear lurus, kalau ini helical. Ya. Kurang lebih rotasinya adalah 90 derajat ya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Nah, dia agak miring gitu kan. Kalau spurgeon dia lurus. Nah, kalau ini helical lebih miring ya, tadi 90 derajat. Kemudian ada jenis yang lain adalah herringbone gear ya. Jadi kalau herringbone gear ini dia punya dua arah yang berbeda ya. Jadi kemiringannya berbeda antara gear yang sebelah kanan dan sebelah kiri atau sisi kanan dan sisi kiri ya. Dia biasanya digunakan untuk heavy mesin ya. Jadi mesin-mesin berat ya. Ini membuat gaya yang dibutuhkan itu makin ringan ya dengan bentuk herringbone gear seperti ini ya. Yang berikutnya adalah rack and pinion ya. Jadi bentuk rack pinion adalah yang satunya berputar, ada rotasinya, yang satunya diam ya. Ini rack and pinion. Kalau nggak salah di mesin SM52, SM52 di bagian bawah untuk naik turunin kertas, dia pakainya rack and pinion gear seperti ini ya. Dia biasanya digunakan untuk steering mesin ya. Oke, berikutnya lagi adalah bevel gear. Bevel gear ini digunakan untuk rotasi yang bisa berubah-ubah ya. Bentuknya ada strike, spiral, and hypoid ya. Aplikasinya bisa berbagai macam tempat, ada power plant, steel plant, railway track, dan sebagainya. Oke, ini bentuknya kayak gini. Ya, hampir mirip sama herringbone gear, cuma dia lebih satu sisinya bisa berputar ya. Ini strike and spiral gear ya. Strike itu lurus ya, ini spiral itu melengkung ya. Jenis gear yang lain adalah worm and worm gear ya. Ini digunakan untuk mereduksi jika pergerakannya bisa sampai 20:1 ya. Ini seperti ini ya. Worm gear itu seperti ini. Jadi yang satunya berputar, yang satunya diam, tapi berputarnya di porosnya di tengahnya ya. Untuk penamaan dari roda gigi hampir sama kayak baut ya. Dia ada yang namanya pitch ya. Ada pitch sama root ya. Cuma dia untuk bagian rootnya, flanknya yang di atasnya, yang bagian atapnya, crestnya ya, crestnya dia namanya addendum sama dedendum ya, addendum sama dendum ya, addendum circle sama dendum, dendum itu yang di bagian bawah ya.
Kalau untuk pitch-nya hampir sama ya. Jadi ini pitch-nya antara addendum dengan yang satu dengan yang berikutnya itu namanya satu pitch ya. Oke. Kemudian ada circular thickness, ada phase, ada flank itu sama ya kemiringannya ya. Terus fillet lengkungannya. Oke, kurang lebih untuk tata namanya seperti ini. Ya, ada lingkaran, diameter lingkaran, pitch, sudut tekan, dedendum, ya, dan sebagainya. Oke, ini untuk pengertiannya, ya, untuk masing-masing istilah tadi ya, mengenai pitch, dedendum, circular pitch, dan sebagainya. Oke, ini untuk rumusnya ya, dari nomenklatur tadi atau penamaan tadi. Untuk rumus dari diameter pitch itu adalah PD atau pitch-nya, diameter pitch-nya sama dengan number of teeth-nya, jadi jumlah gigi-giginya dibagi dengan diameternya, ya, diameter pitch, ya, diameter pitch. Nah, itu dapatlah yang namanya diametral pitch, ya. Oke, untuk modulnya rumusnya seperti ini, D per N. Oke, untuk velocity-nya atau kecepatannya, rasio kecepatannya itu adalah W2 per W1 sama dengan N2 per N1 sama dengan D1 per D2, D1 per D2. Ya, D itu ada diameternya, kemudian N adalah speed-nya, W itu adalah angular speed-nya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis gear yang lain namanya gear train ya, yang digunakan untuk transmisi untuk kereta api ya. Oke. Ya. Jadi semacam kayak kereta api ya, tapi sebetulnya nggak cuma kereta api. Jadi untuk gear train itu dia gearnya berurutan ya, ada lebih dari 2 gear ya, namanya gear train ya. Gear 1 biasanya makin besar untuk gear 2-nya, gear keduanya 3 dan 4 ya. Untuk arahnya ibaratnya ini kan ganjil, terus genap, ganjil, genap. Ganjil dengan ganjil searah. Genap dengan genap berlawan arah dengan ganjil. Ya. Untuk selain tadi gear train, ada yang namanya planetary gear train. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dia ada di dalam banyak gear di sini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk keuntungan dan kekurangannya dari gear, pertama adalah keuntungannya adalah keandalannya tinggi, ya. Dia bisa berada kuat di berbagai mesin ya, atau sistem permesinan. Daya tahannya hebat, efisiensinya bagus, kemudian beban yang dibebankan pada poros rendah, ya. Terus dia lebih rasio giginya teguh, artinya kuat ya, antar giginya tidak mudah karena dari besi ya, tidak mudah terkikis ya. Kemudian perawatannya mudah, cukup dikasih oli atau grease ya. Untuk kekurangannya, persyaratannya itu relatif tinggi dan untuk pembuatannya sangat harus presisi, dan kalau kalau bising itu bising sekali ya, kebisingannya sangat bising. Oke, sekian untuk materi gear ya. Jadi di percetakan cukup banyak tentang gear. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.